yang berhubungan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tiap Ibu Aisyah maupun sahabat-sahabat Nabi itu selalu diajari, kon hati-hati ya, tak burui. Kapan kue kita koning kuburan, mlebu nang kuburan, salam. Ini perintah. Nah sekarang saya mau tanya, lah kalau memang mati itu artinya sudah tidak ada artinya, sudah habis. Lah kok Nabi ngongkon salam ke maksudnya piye? Apa nang patokan itu dah? Apa nang lemai? Hah? Nah ini, di sini soalnya ini, iya tak? Terang itu, Nabi sendiri. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Lah kok jauh-jauh? Assalamualaikum. Kalau salam gitu kepada siapa? Kalau memang orang yang sudah di kuburan itu sudah tidak mempunyai daya tangkap. Nah di sini bahwa roh itu mempunyai dua fungsi, mempunyai dua bentuk. Satu, selama di dunia ini, ya, itu dia mengerti, dia mendengar, dia melihat, dia merasa, dia dengan alat yang namanya tubuh ini. Melihat dengan mata, ya, mendengar dengan telinga. Ini di sini. Tetapi roh itu sendiri sebenarnya mempunyai daya kekuatan untuk berlaku, bertindak, bergerak tanpa alat. Tanpa alat. Kalau sampai tidak percaya, ya, ini untuk membuktikan kecil-kecilan, tapi ini ukurannya voltasenya kecil. Ya, kalau umpama tidak terang. Sampean lihat umpamanya yang namanya khayal, yang namanya angen-angen. Sampean ketemu si A, ketemu, wes dengan mata melek ini, meremo saiki, kayak ono tembok. Sampean masih lihat enggak wajahnya ini? Hah? Malah bibirnya. Apalagi kalau sudah ini kesurupan itu, ya. Kesurupan begitu itu. Biar di Jakarta dia, saya di Jelbuk, umpamanya. Nampak saja wajahnya dia. Tetap terbayang. Malah kadang-kadang lah ini, tanpa melalui telepon, tanpa radio, tanpa apa, bisa kontak. Ini ada nih, ya beberapa ya, cuma voltasenya kecil ini. Ini kalau sudah di alam barzakh, voltasenya kuat sekali. Sampai Kanjeng Nabi pernah pergi ke kuburannya orang kafir yang mati di perang Badar. Sampai ditegur oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Hei Abu Jahal, katanya Nabi itu. Hei, disebut beberapa nama tokoh yang mati. Bagaimana sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan merasakan apa yang dikatakan Tuhanmu? Ini Umar ibn Khattab, Nabi itu Dawud Dewi ini tinggi. Akhirnya diberanikan Nabi. Sampai itu bicara dengan siapa? Dengan ini Abu Jahal, ini. Oh, mereka sudah mati. Bagaimana? Umar, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka jauh lebih peka, jauh lebih tajam pendengarannya melebihi kamu. Cuma mereka tidak bisa menjawab. Artinya menjawab yang kita dengar nih ya. Sampai Nabi ada hadis sahih, orang itu kalau mengantarkan mayit ke kuburan, ya, katanya Nabi itu, begitu dikubur sudah ditanam, terus orang yang mengantarkan ini pulang, bunyinya terompah sandal sampean itu loh.
Didengar oleh dia. Aduh, aku isi tinggal di bojoku. Bapaknya ya. Oh, kawan-kawan yang ngiringkan saya sudah. Aduh, saya izin. Dengar dia. Kanjeng Nabi menyabdakan ini. Jadi pendengaran orang yang sudah di alam barzah itu jauh lebih tajam, lebih peka daripada kita ini. Malah kita kadang-kadang sisih roda tak kerungu sisih. Loh kok baru diperiksa kita ini. Aduh, saya itu pernah mengalami. Gini ya aku kok orang patek kerungu. Barang dokter disemprot-prot. Lah ini apa? Oh, bulan nih. Kita ini Masya Allah serba terbatas di sini. Tapi di sana bebas mereka itu. Di alam barzah. Sampai dikatakan di hadis ya. Ini saya melantur nanti lama ini ya. Jadi saya putus sekian saja. Nanti akan datang saatnya saya mudah-mudahan ini akan menerangkan apa kegiatan di alam barzah. Ada apa di sana itu? Apakah orang-orang yang mati, yang kita namakan mati, yang sampai sekarang ada yang sudah 1000 tahun, kan ada toh? Atau 100.000 tahun, iya toh? Apa-apa di sana? Seperti Nabi Adam alaihissalam, berapa ribu tahun itu umurnya? Apa mereka itu di alam barzah lalu ya kayak waktu ngono itu kayak apa? Masa Tuhan membiarkan manusia-manusia jutaan itu yang juga menunggu saat dibangkitkan dari alam kubur itu nggak ada apa-apa. Nah ini sudah 3/4 jam saya ini saya alhamdulillah yang melihatkan ini. Saya tambahkan keterangan saya yaitu mengenai maksud orang ziarah kubur. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama hanya semata-mata supaya kita ingat mati dan ingat akhirat. Kalau ini kuburan siapa saja boleh. Ya, kita boleh pergi ke kuburan sing angker-angker, sunyi-sunyi. Saya besok juga harus menempati tempat yang begini. Walaupun tapi aku medita-mediti, nah itu asal lalu merenung itu, ya toh? Mau tidak mau. Nah ini tidak terbatas. Yang kedua untuk apa tadi? Nah, untuk mendoakan orang yang mati, ya ibu, atau adik, ya Allah, sekarang sudah terbaring di sini. Sekarang telah kembali ke tangan keharibaanmu ya Allah. Ampunilah dosanya. Malah nek coro kita tuh ya, coro kita. Dungo sing paling ringkes nek kepingin itu paling simple. Sampai mlebu nang kuburan, iki carane nek ziarah kubur arep ndongakno, nggih. Mlebu tek uluk salam dhisik. Assalamualaikum. Sebut nae, mbok siem pamane nggih. Atau Dek, Assalamualaikum. Itu lho kakang teko. Ya sudah. Mari terus apa? Baca kulhu 11. Itu sambil berdiri aja. Ya. Terus baca kulhu 11. Terus baca kul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Ya. Terus kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Terus baca Fatihah. Sudah pulang. Sambil berdiri aja boleh. Cukup. Itu kalau kesusu namanya ya. Sampai mau cari yang ringkas saja. Ya gitu. Cuma lebih baik sampean berada di sebelah baratnya mayit. Banyak ke ibu atau ke bapak ya. Itu sampean di sebelah baratnya. Sebab beliau itu kan dihadapkan ke barat toh. Jadi tidak kita di sebelah timurnya. Jadi gini ya bapaknya nih. Terus berdiri. Ibu, Assalamualaikum. Tadi aja. Terus baca. Kulhu. Mulanya umpamanya kita nggak bisa ya dilatih lah ya. Cuma kulhu, kalau birabbil falaq, kulhu ya. Sudah baca itu Fatihah. Terus doa. Ya doa boleh bahasa Indonesia boleh. Ya. Atau kalau cara ringkas, naik tunggu Arab gini.
Allahumma inni as'aluka li walaha afiyah. Mohon selamat untuk saya dan untuk dia. Sudah, pulang. Ini kalau untuk doa. Ini contoh saja ini ya, boleh doa macam-macam boleh lah ya. Nah, seperti upacara-upacara itu kan juga begitu. Itu tahu kan. Kalau ada upacara itu 17 Agustus kapan itu loh. Itu dengar itu. Dengar. Yang ketiga untuk apa tadi? Lid tabarruk. Yang keempat li'adai haqqin, untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi haknya orang itu. Kasodikin wa walidin, seperti teman kita atau orang tua kita. Jadi kita datang ke sana karena memenuhi haknya orang itu. Dia berhak untuk kita datangi. Jadi artinya kita wajib untuk datang. Dia orang tua saya. Saya sebagai anak datang menghadap. Nabi bersabda, "Man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ati." Sapa wong sing ziarah nang pesariane wong tuwa loro utawa salah sijine wong tuwa loro yaumal jum'ati nalika dina Jumat. Kana sahajjah, iku ibaratnya ganjarane kaya wong lunga haji. Saking apike lho. Wa fi riwayatin, tersebut di dalam satu riwayat, ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atun minan nar, wong sing ziarah mau di ngapura dosane lan ditulis bebas saka neraka. Lho ini lafalnya, redaksinya, pokoknya orang ziarah kuburan orang tua atau teman ini termasuk diperintah, dianjurkan, sampai dikatakan apalagi hari Jumat. Jumat itu biasanya roh itu yang tadinya ditaruh di mana-mana, roh itu tidak di situ loh. Setiap jamnya, setiap harinya tidak di sana. Menurut keterangan hadis-hadis ini, saya bukan karena saya pernah ke kuburan masuk, tidak. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa roh itu tidak di situ. Jangan digambar situ misalnya kudanan, jangan. Tidak. Malah ada umpamanya kuburannya dilebar ke jalan, karena ada pelebaran jalan, terus itu disingkirkan. Itu tidak apa-apa. Malah di Mekah itu ya, ada apa namanya, kuburan apa namanya di Mekah itu, Masya Allah. Hah? Ma'la itu kuburan cuma terbatas. Itu saben tahun mesti digali. Jadi tulang-tulang itu disingkirin kabeh. Untuk apa? Untuk jamaah haji yang calon-calon ini. Kalau orang haji datang, kalau mati ya di situ dikubur. Gak ada tempat. Jadi ini yang lama-lama itu digeser, ya, yang sudah. Nah ini artinya roh itu tidak di situ. Tapi kalau hari Jumat atau pada saat orang ziarah, Assalamualaikum, loh itu artinya roh itu, loh itu cepat lah. Loh, lebih dari sinar matahari, ya. Jadi kalau matahari jauhnya berapa mil itu, jauhnya. Tapi sinarnya kan cepat sekali datang ke bumi ini. Roh ini lebih punya kecepatan lebih dari itu. Nah ini hadis ya. Lalu yang kelima, nah ini hadisnya lagi. Rahmatan wa ta'nisan, karena untuk menunjukkan kasih sayang dan untuk beramah tamah. Nah, gitu ya. Jadi datang ke kuburan niatnya cuma ramah tamah. Ramah tamah ya peluk medeni itu. Lho ora wong kancane lho. Nah, ini hadisnya begini. Jadi tujuannya enggak apa-apa, cuma ini teman baik, kolega,
umpamanya, atau kelas kenut, ya, teman satu kelas, atau satu jawatan, atau teman sepak bola, umpamanya ya. Katanya Nabi ini hadisnya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya. Anasu paling anis itu paling nyeneng ya, paling kerasan ya, paling akrab ya. Ma yakunul mayyit, keadaan mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, dia paling senang, paling merasa kerasan, yaitu idza zarahu, apabila datang berziarah kepadanya, mengkana habau, orang yang dia cintai di dunia. Jadi dia tahu, ini kolega kita korek. Makin lama kita duduk, dia makin senang. Ini namanya mu'anasah, beramah tamah. Yang tidak usah ngomong, kita tidak usah perlu dengar itu. Dia, ini kalau kita percaya loh ya. Jadi orang datang ziarah ke kuburan itu, ada yang cuma sekedar apa itu? Ya kalau boleh saya katakan beramah tamah. Ya sekedar simpati, menunjukkan cinta kasih. Dan apa? Bagus. Mendatangi teman yang akrab. Assalamualaikum. Kalau nggak percaya nanti kalau sampean mati kan diberitahu. Iya kalau sampean mati dia tuh bertemu sama bukan sampean satu musim sekolah seniku. Ya saya kumpul dah. Iya boleh. Ini cerita ini boleh nanti dibuktikan nanti. Iya kalau kita sudah masuk ke sana lagi. Iya. Diingat, dikenal. Baiklah, saya kira ini cukup keterangan saya. Jadi saya secara tidak langsung, ya, saya sudah menjawab pertanyaan ini. Ya, terserah sampai mengambil kesimpulan. Ya, bahwa kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan iman, hal-hal yang bukan saja mengkhawatirkan iman, mengkhawatirkan keamanan, itu soal lain. Soal lain ini, ya. Mamanya kalau kita datang ke situ berbahaya karena keamanan, ya. Wanita di situ umpamanya, apalagi wanita cantik umpamanya, iya. Itu kan soal lain sudah. Bukan soal kuburannya, sudah soal cantiknya itu, soal keamanannya, ya. Nah ini, atau orang yang dikhawatirkan apa itu menjadi tidak kuat, nah, lebih baik dicegah ya itu. Umpamanya istri yang baru ditinggal suami, umpamanya ya, atau ditinggal anak, tidak kuat. Nah, itu jangan dibawa kuburan dulu. Ya perkara lain waktu sudah rosok, apa itu sudah turun, ya tidak apa-apa. Kita doakan. Masa ibu mau mendoakan anaknya tidak boleh? Hah? Atau anak mendoakan ayahnya, ibunya? Boleh saja. Asal jadi tidak lepas dari 5 tadi itu ya. Kalau begitu, insya Allah, ya, inilah jawaban saya atau keterangan pengajian saya malam ini, karena waktunya sudah cukup. Jadi saya mohon maaf mengenai yang ini terpaksa saya tunda lagi ya. Ini insya Allah nanti merupakan uraian tersendiri, yaitu ingin mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melakukan pendekatan, ya. Kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya. Mudah kita bisa tahu gambaran bagaimana sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat dalam arti mental dan moral, ya, secara singkat, sehingga kita itu ada gambaran, oh Nabi itu begini. Dan andai kata mimpi, ya, bahwa mimpi kita bisa menyocokkan dengan keterangan tadi, ketemu Nabi. Nah, ini nanti akan saya ceritakan. Kalau kita sudah mengenal keterangan sifat-sifat fisiknya Nabi, ya kita enak, ya kan?
tek itu terus Nabi apa Nabi itu Nabi Muhammad bisa yang itu ya ora dhuwur banget ya ora endek banget ya cukupan yang rada dhuwur jadi lebih mendekati dhuwur tinimbang enggak tinimbang apa enggak lalu kulitnya ini cocok dan ketahuilah saudara-saudara ini rahmat Tuhan yang besar bahwa untuk mimpi ketemu Nabi tidak menjadi monopolinya orang-orang yang sudah baik. Orang siapapun ya menurut saya masih bilang kosong betik-betik kayak anak kita ini ya kita ini pada satu waktu kita mendapat rahmat bisa mimpi. Tidak harus orang yang alim, yang khusyuk, yang ibadahnya sudah tinggi. Ini satu rahmat. Dan kalau kita mimpi ketemu Nabi, ya, tadi ya sudah nanti ngerti cita-cita Nabi ya, maka bergembiralah. Itu insya Allah merupakan nur, suatu tanda, suatu sinyal dari Tuhan bahwa saudara akan mendapat kebaikan masa datang. Insya Allah nanti saya mau bicara lebih jauh dari ini, mudah-mudahan berguna dan berfaedah. Cukup sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.